pemirsa TVRI tetap bersama kami di Serambi Islami, dan yang pastinya insya Allah hari ini adalah hari yang penuh dengan kebaikan dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Pak Ustadz, ini yang tadi dari tadi ngedumel, ya, Muhammad sama adenya, udah dateng. Ini gimana? Udah siap belum dapat ilmu nih hari ini? Tetap perlindungan anak menurut hukum Islam. Dapat, alhamdulillah siap dah. Udah ketemu si Rizkinya. Oh, ketemu. Iya, ini ikut uang karet nih. Iya, wah, ngapain dia anak uang karet? Tahu kan melarang apa bagaimana? Udah, biarin. Juga teman-teman semua yang ada di studio ya, bahwa hari ini ya kita akan belajar nih. Kita lanjutkan lagi tadi Ustaz sudah memberikan dengan gayanya begini nih. Kelihatannya dapat ilmunya gede banget nih. Oke, silakan Ustaz. Baik. Kita mulai dari wal walidatu yurdi'na auladahunna. Para ibu itu hendaklah menyusukan anak-anaknya. Ini ada di surah Al-Baqarah ayat 233 nih Bang Raka dan para pemirsa Serambi Islami TVRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat 233 ini sesungguhnya masih terkait dengan ayat-ayat sebelumnya. Ayat-ayat sebelumnya itu terkait dengan pernikahan dan perceraian, Bang Raka. Rupanya ada perceraian di ayat-ayat sebelumnya yang disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, wal walidatu yurdi'na auladahunna. Hendaklah para ibu itu menyusukan anak-anaknya, jangan sampai karena perceraian tidak diurus tuh anak. Karena banyak begitu cerai yang korban siapanya? Anaknya. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya ini di surah Al-Baqarah ayat 233 ini menekankan jangan sampai anak ini terbengkalai atau terlantar karena ayah dan ibunya. Gitu Bang Raka. Lalu kemudian di ayat ini Allah singgung yurdi'na. Yurdi'na di sini mempunyai makna perintah. Artinya kalau Allah memerintah untuk menyusukan anak-anaknya yang sudah dilahirkan lalu disusui, jangan sampai karena nih ada dokter terus Mpok Boah nih ya. Ya, karena kecantikan pengen biar apa namanya? Enggak mau nyusuin. Biar glowing ya. Glowing dan biar langsing. Nah, Allah katakan di sini yurdi'na. Ini artinya maknanya perintah. Artinya kalau ada perintah dari Allah berarti Allah sangat menekankan anak ini agar disusui sampai 2 tahun. Jangan sampai kagak, ya, jangan sampai kagak. Nah, kita lanjutkan lagi. Lalu haulaini kamilaini. Ayat ini di surah Al-Baqarah ayat 233 ini juga Allah singgung selama 2 tahun penuh. Nah, 2 tahun penuh ini jangan dikira-kira tapi dipastikan 2 tahun lamanya ya. Dan tidak ada setelah 2 tahun itu tidak ada persusuan lagi. Tidak ada menyusui, tidak ada persusuan lagi. Jangan sampai ada ibaratnya karena sudah 2 tahun pengen terus nih aja. Ada yang 3 tahun ada nggak Bang Raka yang pengen nyusu terus? Kayaknya ada. Ada siapa itu? Bang Raka. Ini bukan anaknya tapi bapaknya. Bapaknya kasih Rizki kan itu. Jadi kalau sudah 2 tahun cukup, 2 tahun saja. Disitulah hamilaini kamilaini. Jadi sempurna tuh 2 tahun ya. Lalu kemudian Allah singgung di ayat ini liman arada ayyutimmar radha'ah, yaitu bagi orang yang ingin menyempurnakan penyusuannya. Jadi selama tahun itu bukanlah keharusan sesungguhnya di ayat ini, tetapi kalau bisa maksimal itu jauh lebih baik. Pasti kalau ada perintah Allah pasti ada kebaikan-kebaikan di dalamnya. Ya. Tetapi dibolehkan juga kurang apabila kedua orang tuanya meridhoi. Di ayat ini liman arada ayyutimmar radha'ah. Tetapi karena di sini yurdi'na tadi perintah Allah Subhanahu wa taala, sebaiknya memang 2 tahun. Ya, setelah 2 tahun kagak ada. Gitu setelah 2 tahun. Lalu kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna. Dan kata Allah, kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu. Nah, hati-hati. Karena jangan-jangan karena perceraian tadi anaknya yang jadi korban, ya, nggak disusui,
lalu menyusuinya tidak 2 tahun, asal-asalan, kasih pakaiannya juga asal-asalan, ya. Lalu kemudian memberi makannya juga asal-asalan. Nah, Allah menegaskan wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna. Jangan sampai anak yang korban perceraian tadi, baik itu yang perceraian ataupun yang secara normal yang biasa, ayahnya wajib memberikan makan, sandang, pangan, papannya secara sempurna. Jangan sampai terkurangi, ya. Kalau terkurangi berarti ada dosa di situ, ya. Meskipun di ayat ini la tukallafu nafsun illa wus'aha. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Ya, artinya memang sanggupnya asal sama-sama ridho, misalnya tidak mesti 2 tahun, tapi kalau bisa 2 tahun itu lebih sempurna, lebih afdol begitu. Oke. Nah, bahwa berarti Pak Ustadz udah ngejelasin ya bagaimana ternyata di Islam itu anak benar-benar dijaga ya perlindungan hukumnya, tambah lagi ya diperhatikan kesejahteraannya, gitu kan? Susunya ya. Betul, bukan cuma susu. Ini mau disuapin. Jangan-jangan gini, kata Pak Ustadz kan 2 tahun ya, yang sempurna ketika kita menyusui. Nah kalau lebih dari 3 tahun, kayaknya minimal susu itu tuh, susu bubuk. Oke, Ustadz, ini kita lanjut ya, Ustadz ya. Mungkin diseling Ustadz. Kalau tadi ternyata itu Islam itu benar-benar sangat indah ya. Artinya hukum Islam ini terhadap perlindungan itu benar-benar dijaga. Tapi kan nggak semua orang paham kadangnya. Taunya ya udahlah anak gini-gini gitu. Dan akhirnya banyak terjadi kasus-kasus persoalan yang terjadi di masyarakat kita adalah anak ditelantarkan. Bahkan mohon maaf ya, dengan ada kasus misalkan perceraian atau misalnya dalam rumah tangga ya, broken home. Broken. Iya, banyak anak-anak yang akhirnya kehilangan figur bapak, ibu. Nah, kalau di Islam itu gimana sebaiknya, Ustaz? Iya, masih terkait dengan ayat ini sesungguhnya la tukallafu nafsun illa wus'aha. Lalu kemudian Allah sandingkan dengan la tudor. Jangan sampai memaksakan. Ada ibunya yang pengennya, gayanya selangit gitu, sehingga suaminya tidak mampu untuk membiayai. Kata Allah, la tukallafu nafsun illa wus'aha. Sesuai kemampuan saja. Ya, kalau mampunya misalnya dia sebagai PNS, ya berarti kemampuannya sebagai PNS. Kalau kemampuannya seperti artis, ya biayanya juga gayanya gaya artis. Kalau tukang ojek jangan sampai seperti gaya artis. Gitu. Kalau pengisi serambi Islami sesuai juga dengan pengisi serambi Islami. Sesuai kantong gitu ya. Sesuai kantong. Jangan sampai ibu memaksakan atau sebaliknya. Jadi sekarang kan Masya Allah ya Bang Raka, kebutuhan sehari-hari ya di tengah pandemi COVID-19 begini, Masya Allah, di tengah yang virus Omikron, lalu kemudian lapangan kerja juga susah, ya. Maka harus sesuai dengan takaran dan kemampuannya, gitu, ya. Biar seimbang antara pendapatan dengan pengeluaran. Oke, ini Ustaz udah ngasih ilmu kita semua nih, wanti-wanti ya. Artinya jangan sampai benar, jangan kegedean gaya. Dia memegang prinsip jangan banyak gaya nanti lama kaya. Oke. Iya dah, ini kita ada yang lewat ini. Ada yang lewat? Iya ada yang lewat, Bang Raka. Kami kasih pandan dulu kali ya. Boleh, cakep. Melihatmu aku terpana. Cakep. Rumah bibi ada di bumi. Cakep.